untuk penyakit-penyakit ini kan juga kita bayangin itu tinggi. Kayak penyakit jantung aja bisa dibayangkan nggak? Pemerintah tuh 1 tahun bisa mengeluarkan uang sekitar 8,1 triliun. Belum lagi untuk penyakit-penyakit stroke 3,1 triliun, untuk penyakit-penyakit kanker itu ada dari data di BPJS. Nah, kenapa sih itu kan penyakit-penyakit yang sebenarnya bisa dihindari ya dok, bisa dicegah. Nah, kenapa kita nggak mau memulai pola hidup sehat sebelum kena sakit? Karena yang namanya sakit udah nggak enak, biayanya besar, dan biasanya kalau dalam satu keluarga ada yang sakit, itu satu keluarga pun juga ikut sakit. Nah, sekarang bagaimana kita mau berpola hidup yang sehat tanpa obat-obatan dengan cara adalah kita mengikuti pola makan atau pola hidup sehat dengan ketofastosis ya dok. Oke, saya nggak mau berpanjang lebar, kita langsung serah kenal saja kepada pembicara kita, Dr. Mita, yang sudah menjalani dan juga sudah pakar di bidang ketofastosis. Silakan dokter. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Luar biasa ini, Dr. Ferry diberi kesempatan saya untuk ngobrol-ngobrol sama Mbak Rani juga, sama teman-teman dari Lakspra yang dulu saya juga pernah bertugas di sini. Jadi pengennya sharing saja bahwa apa yang disampaikan oleh Dr. Ferry tadi memang betul. Ya, jadi ranking 1, 2, 3, 4, 5 itu karena pola hidup yang tidak sehat. Baik jumlahnya maupun biayanya. Habis dana BPJS, bahkan kalau kita dana pribadi, apa yang kita kumpulkan, apa segala macam itu bisa habis semua. Dan itu tidak cukup itu saja, gitu. Tidak cukup itu. Kalau itu sembuh mungkin nggak apa-apa ya, gitu. Tapi angka angka keberhasilannya itu juga sangat rendah. Kadang-kadang terlambat datangnya, kemudian mungkin berat ringannya. Jadi kami mungkin kita sebagai praktisi kesehatan itu sebenarnya ada nggak upaya yang lebih bagus lagi, gitu. Saya pikir kita dulu diajari bahwa yang paling bagus sih pencegahan dari awal. Jangan sampai terjadi penyakit, gitu. Ya, kalau bisa maju lagi, jangan berisiko kan itu. Nah, jadi nanti saya terangkan kira-kira dari pengalaman kami di Lakspra itu ada step-stepnya. Jadi kalau di di Lakspra itu kan mulai dari awal masuk taruna, kemudian jadi penerbang yang masuk sampai pensiun, itu jelas banget perkembangannya pola hidup sehat. Nah, kita itu punya kemampuan sebenarnya regenerasi, punya kemampuan untuk sehat itu, angka harapan hidup itu sebenarnya juga termasuk yang rendah, karena di beberapa negara itu ada yang sampai 100 tahun bisa seperti itu. Nah, saya cari itu dok, kenapa? Nah, saya kira ini nanti matching ya dengan apa yang saya jalani itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Minimal itu kita dalam usia-usia produktif seperti ini tidak mengalami sakit yang berat. Gitu. Belum lagi saya sering ketemu, kebetulan saya dokter saraf ya, jadi banyak anak-anak muda, orang-orang muda yang golden age ya, 40 itu sudah stroke jantung. Nah, sulitnya lagi tidak tertolong kan itu. Ya, banyak sekali yang itu yang membuat kita prihatin gitu. Nah, akhirnya ketemulah komunitas-komunitas teman-teman Jawa Dokter itu yang punya visi yang sama. Saya yakin kok kita bisa, ya, kita yakin bahwa kita tuh bisa sehat ya tanpa obat, itu yakin gitu. Karena beberapa
Bahkan sejak Hippocrates itu bilang begitu. Ya. Tapi kita diajari kalau memang tidak bisa lagi ya kita terpaksa pakai obat. Tetapi kita harus persiapkan seminimal mungkin. Nah, dari pengalaman saya kira banyak hal yang bisa terjadi. Dan di grup kita ini banyak yang akhirnya betul-betul tanpa obat lagi. Minimal itu berkurang. Dan bahkan memang bebas obat sama sekali. Yang tadinya bertahun-tahun minum obat. Ya. Saya kira itu ya. Mungkin slide-nya. Kalau pendahuluan saya seperti itu, ini narsis sedikit. Jadi ini foto di depan di Taman Kyoto, Jepang. Ya. Bersih banget, indah banget, langitnya biru. Tapi waktu saya lari di sana, itu banyak yang lari. Gitu ya. Jadi kebiasaan hidup mereka luar biasa ternyata. Gitu. Nah, dalam diskusi itu ada yang nyentuh, ketemu sumo ya gitu. Waduh, saya malah nggak ketemu. Orang yang overweight saja nggak ketemu, serius. Saya nggak ketemu. Gitu. Kemudian saya browsing. Nanti saya browsing ya. Lanjut. Nah, ini kalau WHO bilang begini, sempurna fisik, mental, sosial, bebas dari penyakit. Tapi saya kira ini kurang ya. Ya, menurut saya sih kurang itu. Ini normatif banget ya. Lanjut. Nah, ada yang bilang ini juga jasmani, rohani. Gitu. Susah ininya, susah kriterianya. Kalau kita kan kalau misalnya tentara, ini kan ada kita sama tanya minimal C, syukur B. Gitu. Kalau saya juga ada status 1, status 2, itu menjadi rujukan-rujukan harusnya kan. Apalagi di sini ya. Tapi ini yang kita lanjut. Nah, sakit ini banyak sebenarnya. Salah satu karena diawali hidupnya tidak sehat. Sekarang di sedentary itu, ya tidak sehat. Kita jadi malah tidak sehat yang bagaimana? Kan? Kita kadang-kadang nggak ngerti. Ujung-ujungnya sudah stadium akhir. Penyakit yang butuh biaya perawatan. Iya kalau bisa recover, kalau enggak lanjut. Nah, kalau kita disebut sehat secara fisik ini kira-kira, jadi kita punya pola hidup yang sehat. Berat badan harus normal, tandanya itu harus berat badan harus normal. Laboratorium juga harus normal. Makanya kan status satu kan, ini enggak? Ada enggak? Betul enggak? Di sini status satu apa? Saya senyum dong. Nah, dulu kan kita ketemu begitu ya. Makanya ya ini. Jadi kalau kita ini insya Allah aman, gitu. Tapi nanti ada ternyata ditanya ini. Ini waktu saya bawakan 2013 waktu kami sampai di sini ini sudah saya bawakan bahwa resiko yang paling kecil, yang paling mudah bahwa kita punya indikator apa sih? Pola hidup sehat belum tahu seperti apa. Tapi berat badan kita harus normal. Itu nggak boleh dilewatin. Kalau itu kita lewatin, apalagi laboratorium. Ya, laboratorium posisi ini di mana? Coba kita lihat. Disebut stadium 1 apa? Hanya pola hidup tidak sehat saja. Itu di stadium 1. Artinya lebih berisiko terhadap penyakit-penyakit yang karena pola hidup yang tidak sehat. Ya. Ya. Kemudian yang kalau yang pola hidup tidak sehat ini lanjut, terjadinya apa kira-kira? Low. Kira-kira apa yang terjadi? Lanjut stadium 2. Hanya masalah berat badan saja. Ya. Ini saya pelajari selama saya di sini. Hanya berat badan over atau bahkan obes. Hanya masalah kelebihannya gitu. Atau tingkat perut. Nah, ya. Tingkat perut kalau orang Asia wanita harus sekitar 80 setengah. Jadi kalau ada warning ya, jadi kalau ada warning bahwa itu tidak boleh. Kalau kita langgar, nanti ada konsekuensinya. Kan gitu. Ya. Ini biasanya berjalan 5 sampai 10 tahun. Stase itu.
Sekarang kalau kita lanjutkan ini, overweight kita biarkan, pola hidup tidak sehat. Yang terjadi apa? Laboratoriumnya, coba. Laboratoriumnya, ini angka obes ya. Sebelum ke berikutnya, ini obes tadi yang disampaikan ke Dr. Ferry ya kan. Saya kemarin waktu browsing, coba di browsing ya, obes di Jepang berapa? Kira-kira berapa? Kalau kita yang ini, 3,5,4. Itu tahun 2018. Sekarang 2022. Kira-kira naik apa turun? Nggak naik kan? Ini enggak. Tadi dokter tadi bilang apa? Ini 1 dari 4. Kita hitung aja sekarang. Yang over berapa? Berapa dia? Jadi orang Indonesia 1/4. Ya. Indonesia masuk 10 besar. Kita juara over. Ya, itu obesitas. Jadi tadi yang pola hidup tidak sehat menjadi overweight, obesitas. Ini angkanya betul. Di Jepang berapa? Ada yang sudah googling? Mungkin 1% ya. 3,5. Ya, 3,5, 3,6. Jadi 1/10-nya. Jadi makanya waktu saya di grup itu ketemu semua nggak ketemu. Serius, saya jarang itu nggak ketemu, nggak banyak. Serius. Ya. Itu penasaran juga. Gitu. Di Jepang di penjara, dokter penjara. Oh iya. Kita penjara kasih makan. Lanjut. Nah, obesitas ini terkait apa? Ini hipertensi, diabetes, kolesterol, ya, asam urat, gout. Kalau asam urat kan nggak berbicara. Kalau gout itu tuh yang ini yang sudah bermasalah, sudah ini tumpuk di situ semua. Stroke, penyakit jantung, gagal ginjal, artritis, ya, batu empedu, kanker. Jadi 1 sampai 5 itu berkaitan dengan ini yang disebut sama Dr. Ferry tadi. Itu angkanya semua ya, bukan kita. Jadi makanya kita harus mengobati hipertensinya, stroke-nya, atau kolesterolnya, atau diabetesnya, atau obesitasnya. Karena sebenarnya. Jadi supaya nggak obesitas, apa yang dilakukan? Pelandu. Ada obat. 1 paket 1,5 juta, 2 juta. Mau minum itu. Sepanjang hidupnya juga sama gitu. Obat racun. Ya kalau nggak tahu apa isinya kan. Ya. Kalau ginjalnya nggak masalah. Ya. Lanjut ya. Nah, stadium 3 tadi, kalau overweight berlanjut, lama-lama bermasalah metabolisme kita. Gula darah naik, semuanya naik semua. Ini kan? Kalau nggak percaya, nanti lihatlah perkembangan di sini. Umur ya, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60. Dulu stroke itu 60 ke atas. Waktu saya sekolah, sekarang 40. Banyak. Padahal itu usia-usia, ya kalau saya ketemu itu, saya bilang gini, kita sekolah, kita berjuang, kita kerja, kita apa kan, supaya dapat duit. Buru-buru pas dapat duit, ya kalau enggak, dapat sakitnya aja. Gitu. Jadi ini, belum negara itu kehilangan orang-orang yang berpotensi, itu yang kita pikirkan juga. Belum kan keluarga, misalnya tumpuan keluarga, suami kita, segala macam. Coba bayangkan, yang tadinya harus bisa mengangkat keluarga, harusnya membuat pendidikan yang baik, itu bisa hilang sama sekali. Aset. Jadi, akhirnya apa? Negara ini juga nggak bisa maju. Kalau orang-orang yang harusnya membangun, berpikir dengan baik, hilang lagi di usia 40-50. Coba kalau misalnya panjang sampai 70, 80, 90 bahkan. Di Jepang kan berapa dok ya? Angka harapan hidup berapa? 90. Ada yang 100. Produktif mereka. Bukan membebani. Kalau kita kan panjang tetapi membebani BPJS. Jebol terus kan. Rumah sakit nggak terbayar kan. Kalau akhirnya ya udah keleleran gitu kan. Di mana gitu. Jadi itu kayak
kalau setan. Nah, setelah ini terjadi apa? Kalau pola hidup tidak sehat, 5-10 tahun kemudian itu sudah jelas. Akan terjadi apa? Penyakit. Jadi, akhir masa perjalanan ini penyakit, stadium 4. Penyakit pembuluh darah. Termasuk kanker. Lanjut. Oh, ini parameter dulu. Ini di Amerika. 7. Jadi kalau kita disebut mempunyai metabolik tubuh kita yang bagus, tidak ada satupun yang di sini. Satu apa? Lingkar pinggang 102. Kalau di sana, kalau di sini, kalau di fitness kita itu 90 laki-laki, wanita 80. Nanti kalau nggak cek ya. Lingkar pinggang itu. Jadi nomor 1 aja kalau udah melewati berarti sudah mulai metabolik. Ya. Yang kedua, gula darah puasa kita itu harus di bawah 100. Saya punya sendiri kan. Jadi kan nggak ngecek kolesterol segala macam biar tinggi, asal gula darah kita di bawah 100. 90. Bahkan kalau lagi water fasting itu bisa 60, enggak. HbA1, jadi HbA1 itu kita melihat kadar gula darah kita itu 3 bulan terakhir itu harus 5,7. Ya. Tekanan darah kita, apalagi kalau sekarang, saya tadi bilang 110, 120, sekarang di bawah 100. Ya, nyaman-nyaman aja. Ya, triglycerid TG di bawah 150. Ya. HDL puasa harus tinggi. Ya. Harus di atas 40. Nanti kalau boleh share, saya punya saya yang kemarin ya. Nanti kita share ya. Dan semuanya ini bukan karena obat. Jangan. Kalau saya bagus, tapi saya minum obat semuanya. Bukan. Tanpa obat. Makanya judulnya itu harus tanpa obat. Ya. Saya punya pengalaman, nanti saya share yang ibu mertua saya sendiri. Ya, tapi masih belum kita harus minum obat karena sudah terlanjur. Karena obesitas kemudian dengan 12 macam penyakit ya, pinggangnya sakit, ya lututnya sakit, hipertensi, ya pasang ring, sudah lengkap yang tadi yang obes menyebabkan itu lengkap. Yang saya rawat dulu sekarang udah bisa jalan, umroh, segala macam, alhamdulillah. Ternyata bisa gitu. Dan banyak juga hal-hal yang aneh-aneh itu bisa membaik ternyata. Lanjut. Nah, ini yang aslinya saya cari kan bahasa Indonesianya, saya cari ini. Ketemu juga judulnya. Itu glukosa kronis tapi nggak boleh buat diabetes. Tekanan darah 120. Diastolnya 80, tapi nggak boleh antihipertensi. Nah, keren nggak? Kan itu. Triglycerid harus kurang dari 150. HDL-nya harus lebih dari 40. Kalau wanita 50. Nggak boleh obat pakai kolesterol, anti kolesterol. Nyinggung masalah total kolesterol nggak? Enggak kan? Jadi kalau dulu kan kita takut tuh. Kolesterol di atas 200 gimana dong? Minum apa aja? Diminum semuanya. Nggak nyebut sih. Disebut apa? Triglycerid sama HDL. Makanya itu, ternyata Amerika aja nggak nyebut kolesterol ya. Kita selama itu takut banget. Makanya saya cari, kenapa kok nggak nyebut kolesterol total atau LDL? Karena ya disebutkan bahwa kalau kita HDL tinggi, triglycerid rendah, itu yang bagus. Jadi perbandingan PG dengan HDL itu di bawah 3. Kalau yang paling bagus 1. Nanti punya saya lihat ya. Baik. Lanjut. Nah, stadium ini tadi. Jadi penyakit-penyakit yang terkait dengan kardiovaskular dan kanker itu, kantong kering itu. Ya. Karena membuat kantong kering terakhirnya itu. Serius saya teringat waktu saya spesialis itu banyak itu pindahan. Saya di Dr. Stoma di UNER.
saya PPDS saraf, terima pasien tuh dari luar, kok pindah dari swasta, ya udah, kamu nggak ada duit lagi, sembuh nggak? Enggak. Shopping dokter saya rumah sakit, udah akhirnya larinya kemana? BPJS juga, termasuk itu. Kalau sembuh nggak apa, silahkan. Tapi ini enggak, karena stroke itu ya dimanapun angka catatan sangat tinggi, angka kematiannya juga tinggi. Jadi kalau hitung-hitungan itu sepertiga meninggal, sepertiga cacat, sepertiganya paling kanker juga, kanker beneran, kanker yang kering juga. Ya. Oke, ya, lanjut ya. Jadi ini tahu ya, jadi kalau dia tidak sehat, ujungnya di sini. Kalau di sini sebenarnya sudah end, tetapi dari beberapa diskusi teman-teman dari Mas Tio sampaikan, ada kemungkinan kita bisa recover lagi setiap stadium dari 1 ke 0, 2 ke 0, 3 ke 0, 4 ke 0, tergantung kita upayanya. Tidak ada yang tidak mungkin. Banyak yang teman-teman dokter spesialis itu sekarang udah bebas, wajahnya fresh, segala macam. Dan nggak sulit, dan nggak ngeluarkan biaya banyak, enggak. Ya beli telur aja. Ayo lanjut. Nah ini tadi ya, penyakit terbanyak kan, dokter Ferry dok, ya jantung, gagal ginjal, kanker, stroke. Nah, ini ceritakan aja. 1, 2, kalau enggak nanti 1 lagi, stroke naik, gini aja, nggak berubah nih dari beberapa tahun yang lalu. Ya. 5 banyak segala macam ini. Lanjut. Ini ya penyebab kematian tertinggi ya. Jadi kalau nggak percaya, karena saya sehari di dulu kan setelah dari Lakespra ke rumah sakit, saya kan suka keliling sore sebelum pulang itu keliling lihat ICU. Wah, nafasnya kok cepet banget ya, kayak lari gitu, 150 nadinya itu. Wah, sebentar. Biasanya kalau ini kan sama dengan orang tidur suruh lari. Ya besok sudah nggak ada lagi. Serius, hanya melihat nadinya saja, melihat tensinya saja, besok udah nggak ada lagi. Oh rame gitu, tidur. Saya besok udah sepi, mana ada sepi. Ya, lanjut. Nah, sakit itu diawali dari mana? Ya dia tidak sehat, ada memang patah tulang karena jatuh, infeksi segala macam, tapi yang terbanyak kan ini 1-5. Biayanya, recovernya susah. Orang-orang muda, orang-orang yang potensi menjadi hilang semua. Lanjut. Nah ini, jadi kalau lihat ini kan tenang gitu, nggak ngerti ya, bersih gitu. Airnya bening, langit itu bisa, waduh keren banget pokoknya. Ya lanjut ya. Nah ini waktu 2013 saya bikin slide ini. Pola makan yang baik, olahraga, kelola stres dengan baik, ya. Tidur cukup, nah, makanan, minuman atau apapun yang tidak ada manfaatnya itu jangan dikonsumsi, jangan dimasukkan, termasuk asap, polusi segala macam. Ini 2013. Ya. Bedanya dengan KF apa? Dengan KVLS apa? Puasa saya nggak masukkan. Ternyata luar biasa juga puasa. Jadi dengan saya ikut gabung itu, jadi nyambung gitu, jadi mudah masuknya. Kenapa saya masuk KF itu banyak juga cerita panjang sebenarnya. Secara pribadi itu kenapa saya harus berusaha untuk sehat itu kenapa? Selain karena penyakit-penyakit tadi, karena setiap saat saya lihat orang sakit, meninggal, stroke cacat gitu. Ya senang sebenarnya kalau masa senang banyak pasien gitu kan ya, cuman nggak enak kan gitu. Ya. Boleh stroke itu kalau umur 90 gitu kan sebentar gitu ya. Jadi nggak ngerepotin juga gitu. Bukan kita nggak mau direpotin, enggak. Kasihan kan misalnya pensiunan gitu. Setiap minggu ke dokter ya. Dokter
minggu pertama dokter saraf, minggu kedua dokter penyakit dalam, juga bayi jantung, semua gilir. Setiap minggu itu kan kasihan ya Pak. Ya, luar biasa itu yang membuat saya itu pengennya ini ayo gitu. Kita sehat tuh ayo buat kita diri sendiri, diri kita sendiri, gitu. Keluarga kita kalau bisa, orang lain kalau kita bisa. Lanjut ya. Nah ini KF itu jadi tidak hanya makan ternyata. Kalau kemarin-kemarin kan sudah bilang itu. Pertama fasting, puasa intermittent fasting. Karena itu luar biasa ternyata. Apalagi kalau di agama kita ya. Itu kan puasa. Puasanya banyak. Kita nggak marah itu suruh puasa kan. Apalagi ya. Kemudian moving olahraga. Ya. Relaxing, feeding, sleeping. Nah, ini dari namanya Mas Tio yang menemukan ini, yang membuat KF itu. Lanjut. Nah, ini sebenarnya kayak mobil itu. Jadi lima hal itu apa namanya? Ada rem, ada gas, ada reset. Reset itu kalau mobil itu apa ya? Tune up lah gitu ya. Jadi kalau pagi kita ngegas semua, mulai olahraga, kerja, berpikir, semuanya pagi. Itu gas semua, ditambah fasting. Tujuannya apa? Ada tujuannya sebenarnya. Saat puasa itu kita memakai ketone body. Jadi gula darah kita itu akan habis kalau kita kayak olahraga gitu ya, 15 menit, 20 menit itu kan kalau nggak salah kan kita sudah harus cadangan energi kan dibuka, di switch yang tadinya glukosa pakai lemak, glikolisis. Saat puasa juga begitu. Nah, keton ini yang tadinya kalau pakai glukosa kan lengkap. Kalau lemak itu keton yang dipakai. Keton ini kalau glukosa itu efeknya adalah inflamasi, kalau keton itu antinya malah. Ya, jadi sebenarnya sweet aja. Jadi saat kita puasa, saat kita olahraga yang agak lama di atas 15-20 menit, itu pakai lemak. Sama dengan begini misalnya pintu darurat itu dibuka kalau ada emergensi. Kalau nggak ada emergensi kan nggak dibuka. Tiba-tiba ada emergensi karena sekian puluh tahun nggak dibuka. Kira-kira bisa nggak juga? Nggak bisa. Ya kira-kira analoginya begitu. Tapi kalau kita puasa, jadi kita udah nggak makan ya udah sweet aja, nggak ada masalah. Lainnya nggak puasa, nggak bisa sweet. Yang terjadi apa? Gangguan-gangguan, liang ini pusing. Padahal nggak perih, padahal nggak sarapan aja, hanya 1 jam aja. Waduh, dong, nggak bisa. Apalagi kalau kita baju orang begini, misalnya di tengah hutan, kemudian nggak ketemu nasi goreng gitu. Kira-kira bagaimana? Karena nggak ada, saya harus sarapan, saya kerja. Nanti kan lagi ngintip musuh berhari-hari, masa nggak bisa makan? Stop dulu, saya sarapan dulu ya, itu nggak bisa. Ya kita harus pakai keton ini. Sumber energi itu kan ada 3 kan. Karbohidrat, lemak, protein. Semuanya nanti akan jadinya sama. Glukosa nanti kan akan jadi lemak juga, lemak akan jadi lemak juga. Setiapnya kita masuk mau 5 piring, 1 piring, kan tidak bisa langsung digunakan. Pasti disimpan. Kalau kita 5 piring ya berarti insulinnya tinggi. Butuh supaya merubah. Bisa disimpan dalam lemak. Kalau misalnya setiap hari, setiap saat kita ngemil terus, makan terus, kira-kira pankreas itu bekerja terus apa enggak? Lama-lama kalau pankreas setiap hari tidur aja kerja, kira-kira lifetime-nya apa? Umur pankreas kita kira-kira bermasalah nggak? Bermasalah kan kalau misalnya
oh saya mobil dua, satu Avanza, satu dipakai ke kantor saja, satu untuk ngonteng, Gokar, Gograb gitu. Kira-kira yang cepat rusak yang mana? Bisa kan begitu, logikanya kan mudah begitu. Jadi ada masa kita istirahatkan, dia nggak bekerja, kita lea-lea senang-senang gitu. Kira-kira begitu ya. Jadi saat fasting memang simpatis yang bekerja, karena organ lain bekerja untuk meningkatkan cadangan energi kita. Nah, kemudian parasimpatis itu kebalikannya. Kalau kita rileks segala macam, tubuh kita itu akan nyaman. Nah, tubuh kita juga butuh rileks, pikiran kita juga butuh rileks. Nah, nanti kan kapan kita harus rileks, kapan kita harus ngegas, kapan harus nge-break, kapan kita harus reset kan. Nah, feeding ini, makan ini itu juga dimasukkan di dalam nge-break, ngerem. Ya, nanti jelaskan ya. Jadi kita pakai ini ya. Kenapa ada gas, ada rem, ada reset. Lanjut. Nah ini, jadi di dalam tubuh kita itu ada siang malam. Itu ternyata ada. Dulu saya tahu, apalagi neuro tahu tentang irama sirkadian. Saat terang, saat gelap, itu berpengaruh terhadap metabolisme kita. Gas break itu. Jadi kalau jam 6 subuh sampai jam 12 itu aktivitas yang banyak. Nah, kemudian jam 12 kita sudah mulai turunkan. Jadi yang muncul itu kortisol, hormon stres. Kemudian kita harus turunkan, jangan sampai gasnya terus. Ya, sampai malam karena itu nanti melatoninnya, hormon malam itu jam 6 sore sudah mulai naik. Ya. Jadi jam 12 sudah harus turun, nggak boleh misalnya dokter itu praktis sampai jam 12 malam segala macam. Saya juga kebetulan nggak pernah praktik sampai malam ya. Ya seperti itu. Jadi jam 6, jam 9 malam itu sudah harus free nikmatin mau tidur itu. Ya. yang nggak ada tidur boleh kalau misalnya kurang tidurnya ambil siang. Ya. Kemudian yang luar biasa ini jam 9 jam 10 malam itu ada repair fisik. Jadi sel-sel yang rusak tadi, apoptosis atau segala macam, itu diperbaikinya saat malam tidur malam. Jadi mobil itu masuk bengkel, ya di riset tadi kan. Ya. Ini yang saya dulu nggak tahu bahwa ternyata pentingnya tidur di atas jam 9 itu sampai kira-kira jam 2 jam 3. Kemudian pagi itu dilanjutkan repair psikologis, repair mental. Ternyata ada juga. Ini mau bilang begitu. Ya, lagi tambah tahajud, misalnya jam 9, kemudian jam 3 bangun. Seperti itu. Jadi ini gas, break, rem, gas, reset lagi. Ini harus penting. Jadi kalau tadinya saya berpikir bahwa hanya masalah diet saja, enggak ternyata. Walaupun saya sudah tahu bahwa nggak boleh stres, gitu kan, tidurnya harus cukup, gitu. Terus puasa yang dulu saya juga masukkan, selain karbonnya harus hati-hati, ya, harus kurangi. Lanjut ya. Ini tadi kalau ngegas terus, moving terus, berpikir terus, sibuk terus, ya, itu nanti bergeser terus, nanti akhirnya breaknya nggak ada, nanti overdrive, ya, simpatetis overdrive. Jadi ini terus ngegas terus. Jadi kalau terlalu panjang juga itu kecuali ada hal yang khusus ya, misalnya kita mau efek terapinya yang bagus, itu ada nanti efek terapi. Jadi bedanya dengan diet yang lain, ini diawali dari penyakit tertentu atau imun, kanker, atau CP, cerebral palsy, epilepsi kan. Dari situ berkembang terus, ternyata banyak perbaikan dari situ, bahkan bisa lepas obat. Simpatis parasimpatisnya dikasih gambaran gitu. Nanti ada di belakangnya. Oke, lanjut.
Nah, jadi nanti ini paham dulu ya. Jadi fasting, moving, thinking, relaxing itu jam-jamnya segitu. Sleeping ya. Oke ya. Jadi pahami dulu bahwa ini terkait dengan simpatis parasimpatis. Jadi kalau fasting, moving, thinking itu simpatis, ngegas. Kalau relaxing itu udah mulai ngerem. Ngerem, sleeping itu masuk bengkel, masuk ngeriset, riset ulang. Masuk apa namanya? Ya, masuk mobil itu mobil apa namanya? Tune up. Ya, tesnya enak lagi pagi itu. Lanjut ya. Nah, ini kondisinya sekarang nih. Kalau zaman dulu, kita berburu dulu, puasa dulu, cari makan dulu nih. Kalau enggak sekarang di kamar aja ada begini. Ya. Jadi ini yang harus kita yang harus terubah dulu. Kalau masalah diet segala macam itu mudah. Mindset kita nih yang paling sulit. Ya, harus paham dulu bahwa kenapa saya harus pola hidup sehat, bukan hanya diet ya, pola hidup sehat. Gitu. Lanjut. Nah, ini fasting. Fasting itu ternyata luar biasa ya. Kita diajarkan beribu-ribu tahun itu kan di Muslim kan ada fasting. Tapi yang dapat Nobel orang Jepang. Ya, dia menemukan mekanisme autofagi. Di saat kita puasa panjang, 16 jam, itu sel-sel yang abnormal, sel-sel yang tidak normal, yang penuaan segala macam itu di-recycle. Karena kan saat kondisi lapar, saat kondisi tidak ada makanan, dia berusaha untuk mencari apa saja, akar pun jadi gitu. Ya enggak? Masuk akal enggak? Recycle yang sampah, jadi ini apa? Ini sampah-sampah dikumpulin, yang enggak berguna dikeluarin. Tapi kalau berguna protein segala macam nanti diolah lagi. Ngolahnya kapan? Olahnya kapan? Tadi? Saat sleeping, saat repair body, balik lagi. Satu lagi. Saat sleeping, physical repair. Saya tadi nggak ngerti, saya baru tahu dari Mas Tio bahwa ada physical repair. Ya. Bahan-bahannya itu puasa itu kumpulin. Saat puasa itu sel-sel yang mau jadi kanker, mau jadi yang abnormal kayak mungkin sel-sel autoimun segala macam, bakteri semua dimakan semua, dikumpulin untuk bahan nanti malam. Kalau misalnya nih sudah puasa oke, terus malam ternyata nggak tidur, kira-kira bahannya mau diapain? Sayang kan gitu. Ya, jadi ini berkandidat 24 jam itu. Lanjut ya. Nggak jadi itu. Ya, sayang kan gitu. Jadi 16 jam minimal bisa makan sehari sekarang. Ternyata nggak masalah kan gitu. Nah ini intermittent fasting namanya. Bisa puasa sunnah, bisa puasa air. Puasa air itu nggak minum aja, nggak makan. Jadi biasanya melewatkan melewatkan sarapan. Tadi kan fasting kan ditaruhnya pagi. Jadi misalnya kita makan terakhir jam 7 malam sampai jam 7 pagi berapa? 12 jam. 12 jam. Kalau 16 berarti tinggal nambah 4 jam. Berarti jam 11. Jam 12 baru refill makan. Tetapi bangun tidur boleh minum, boleh ini. Dan untuk menambah yang bagus itu juga untuk energinya itu bisa pakai lemak. Lemak yang bagus mana ada dua, VCO sama apukat. Jadi biasanya pagi minumnya VCO 2 sendok. Ada satu merek yang apa aja gitu ya dok ya? Biasanya sekarang udah banyak itu. Bisa browsing. Manfaat VCO untuk kulit rambut apa? Keren itu. Ya. Saya biasanya juga saya pakai buat apa? Buat rambut juga. Jadi 16 sampai 23 jam. Dulu kalau memang ada yang sakit itu saya pernah nyoba yang 3 hari.
Jadi saat puasa Ramadan, siangnya puasa apa namanya? Puasa syar'i, nggak minum, malamnya minum 3 hari. Banyak juga yang 14 hari, turunnya banyak juga. Jadi puasa ini memicu ketogenesis. Ketogenesis itu mengubah lemak menjadi keton. Jadi bahan bakarnya keton lagi, yang anti-inflamasi itu. Tidak pakai glukosa lagi. Ya, karena punya efek anti-inflamasi. Jadi kayak beberapa misalnya penyakitnya tertentu, misalnya hipertensi, diabetes, semua itu kan inflamasi semua. Jadi inflamasi, kerusakan sel-sel segala macam. Ya, keton itu punya kemampuan untuk anti-inflamasi. Juga meningkatkan respon imun, detox. Nah, tadi apoptosis tadi ya. Terus bagi sel-sel yang rusak untuk anti-aging-nya. Lanjut ya. Sekarang moving. Lanjut. Nah, ini baru kemarin nih dari Mas Tio bahwa olahraga itu juga punya anti kanker itu. Ya, jadi kalau kita punya apa namanya kebiasaan sementara itu ya. Jadi duduk, males, segala macam, tiduran, segala macam, kurang gerak, itu meningkatkan insulin, glukosa jadi ini. Terus gangguan hormon juga, seks steroidnya. Terus meningkatkan inflamasi juga, ya. Kemudian terjadi disfungsi dari autonom. Tadi yang simpatis tadi, maunya ngegas terus, rileksnya bisa bermasalah gitu. Nah, itu semua panah kan memicu terjadinya gangguan-gangguan, termasuk sel tumor. Ya. Kalau kita olahraga, itu menghambat ya, tumor perfusinya meningkat, jadi akhirnya menghambat semua. Oksigen delivery-nya jadi ke mana-mana sehingga kurang semua ke situ. Bahan makanan yang untuk ke tumor itu berkurang karena kita pakai aktivitas. Ya. Ada hipoksia, ya, katekolamin segala macam. Kemudian kalau hasilnya apa? Yang sebelah kanan itu bahwa metabolik menjadi baik, insulin glukosanya turun, jadi nggak terlalu banyak pakai, kebutuhannya nggak banyak juga. Ya. Seks steroidnya juga akan menurun. Seks steroid estrogen itu pada wanita juga terlalu tinggi, nanti kan naik terus tuh. Nah, itu dengan olahraga itu bisa diturunkan. Paling nggak mau menyeimbangkan banyak hormon-hormon yang terjadi. Ya. Antiinflamasi, olahraga, ya. Memperbaiki disfungsi dari autonom. Jadi olahraga itu banyak juga. Ya, saya sendiri sebenarnya kalau boleh itu ya malas juga ya. Harus lari 10 kilo gitu ya, 10 kilo. Tapi nggak ada yang jual di Indomaret, nggak ada. Saya lakukan sendiri gitu. Jadi saya harus nikmati. Saya prepare dulu malam, siapin ini, terus tidur agak sore. Jadi pagi-pagi fresh, lari. Kalau nggak gitu juga males gitu. Jadi harus punya trik-trik sendiri masing-masing. Ya. Ini untuk diri kita sendiri. Nanti saya jelaskan kenapa saya mau melakukan itu semua. Jadi setiap orang harus punya motivasi untuk apa kita melakukan itu semua. Lanjut ya. Jadi moving itu juga banyak manfaatnya, termasuk untuk sel-sel yang akan berubah menjadi ganas. Relax, ya, lanjut. Nah ini simpatis parasimpatis. Jadi saraf kita itu ada 2, simpatis, parasimpatis. Kalau simpatis itu ngegas, semua itu fight or flight itu. Jadi semua. Jadi kalau kita stres, adrenalin naik, ini, jadi kita nggak bisa kencing segala macam itu. Nah, tanda-tanda kayak orang orang yang stres itu kan, ada muncul semua. Ya. Kemudian yang sebaliknya parasimpatis, dia akan relax, enak, santai. Ya, semuanya jadi tensinya jadi turun, semuanya keringatnya jadi enak, semuanya. Ini selalu berbalikan. Ya. Makanan-makanan mana yang memicu simpatis,
namanya untuk parasimpatis ada juga. Tapi kalau misalnya kita stres gitu, stres berkelanjutan terus, akhirnya ngegas terus. Yang terjadi apa? Ya tadi tensinya naik, ini segala macam penyakit inflamasi. Jadi semua berkumpul di sini. Ya. Oke ya, sedikit aja tentang ini bahwa simpatis parasimpatis ini berkaitan, termasuk terkait dengan pola tidur tadi yang irama sirkadian. Kalau ngegas terus ya otomatis sama aja, paru, jantung semua ngegas terus. Kayak tadi yang lihat orang tensinya kok nadinya kok di atas 100 terus itu. Nggak boleh. Nadi itu harus rendah. Tensinya harus rendah. Segala macam. Kortisol harus rendah. Lanjut ya. Nah ini harus seimbang. Jadi kalau simpatis itu parasimpatis itu tiduran. Kalau simpatis itu kayak dikejar-kejar ular itu ya. Semuanya wah heboh sendiri wah ya. Kalau kita tidur aja heboh juga ya repot kan kita. Jadi penting juga ternyata bahwa tidur, rileks, ya, makan, olahraga, puasa, ada puasa juga. Ini harus seimbang. Kapan kita simpatis? Pagi sampai siang, sore mulai turun, malam kita parasimpatis. Lanjut. Nah ini, jadi ternyata banyak juga ya penyakit-penyakit yang berkaitan dengan disautonomia itu. Karena stres, karena banyak hal, jadi pingsan, ringan, macam-macam, palpitasi, tremor, ya. Nyeri punggung, nyeri ini segala macam, pokoknya yang rasanya badan itu nggak enak kayak digebukin semuanya itu. Jadi kira-kira hati-hati, itu kemungkinannya kita harus kelola dengan baik tingkat stres kita. Lanjut ya. Feeding. Nah ini, saya juga baru dapat ini. Saya itu gula darah saya tidak pernah tinggi, tapi rambut saya putih. Itu pertanyaan saya mulai dari saat kuliah sampai sekarang. Kenapa? Padahal kita tahu bahwa rambut putih itu adalah tanda. Bisa ada penuaan dini, tapi semua lab semua normal. Kalau sini semua normal. Itu ada yang nggak benar ini. Ya. Akhirnya saya memilih untuk menerima keadaan itu. Tapi setelah saya beberapa bulan, 6 bulan kira-kira, saya mulai itu kan pas zamannya COVID ya, untuk benar-benar ya makan nasi itu. Nah, kalau dulu kan begitu potong rambut itu kan di salon itu, Pak berkenan untuk cat gitu kan, nggak pernah, ya udah biarin aja putih gitu. Nah selama itu terus saya potong sendiri kan kalau di sana pas itu kan sebulan itu kan di sana dinas sebulan pulang kan panjang gitu, begitu potong ini loh kok banyak hitamnya saya kira. Jadi di belakang ini sekarang ada hitamnya. Wah, ada yang putih semua. Mungkin 11-12 sama Dr. Doli kali ya. Jadi itu yang saya juga nggak berharap kan itu. Ternyata kok itu ya gitu ada perbaikan ya sel-sel penuaan. Tapi gula darah itu saya nggak pernah tinggi, semua normal. Nah, selama KF itu kan di bawah 90, ya di bawah 100 ya paling tidak. Berarti kemungkinannya bahwa walaupun gula darah saya normal, semua lab normal, tetapi bagian tubuh saya ada yang tidak mau terima dengan kadar segitu. Kemungkinan ini apa hipotesis saya ya. Kalau saya di rambut, kalau orang lain bisa di mana aja, bisa di pembuluh darah, bisa di pinggang, bisa di kulit, psoriasis, bisa di sendi, artritis. Kira-kira begitu yang bisa menyebabkan setiap orang itu berbeda di dalam bereaksi terhadap glukosa itu. Walaupun saya glukosa normal, nggak pernah saya tinggi itu nggak pernah. Jadi ini yang menginspirasi saya. Oh, benar juga ya begitu. Ya, lanjut. Nah, memang dulu namanya
low carb atau ketogenik. Low carb itu apa namanya? Ya reguler rendah banget. Kalau ketogenik nanti ada berapa persennya. Jadi mau merubah metabolisme, misalnya metabolisme glukosa menjadi lemak. Jadi tidak pakai glukosa lagi. Apalagi kalau diabetes. Diabetes itu kan ada insulin resisten, terus produksi insulin yang rendah, tapi dipaksa terus untuk makan itu. Dari mana? Kan nggak bisa diproses. Sama dengan nambah terus kadarnya kan itu. Ya kita switch aja pakai lemak, nggak usah pakai jalur glukosa. Toh bisa gitu. Bahkan antiinflamasi. Untung kemarin diskusi sama di tempatnya Mas itu bahwa ini juga akan memperbaiki myelin. Myelin itu adalah selubung saraf. Selubung saraf. Selubung saraf itu anak kita pinter, anak kita kurang, itu tergantung mielinnya itu. Jadi ini bisa diaplikasikan mulai dari kandungan sampai orang post-stroke mau meninggal, mau ujungnya sana, itu bisa ternyata. Dari diskusi itu disimpulkan bahwa myelin itu bisa dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Sehingga kecepatan antar saraf itu tetap bertahan dengan baik. Ya kemarin, waduh ini luar biasa juga. Harusnya bangsa kita kalau masih terlalu banyak para karbo, ya kemampuan kecerdasannya akan segitu-segitu aja. Tapi kalau mau meningkatkan, ya protein itu, ya low karbo itu yang. Kalau dulu kan kita makanya, oh ini kurang protein, padahal sebenarnya kebanyakan karbo, bukan karena kurang, belum tentu kan. Ini yang harus dirubah juga. Kita lagi stunting, atasi stunting. Tapi kalau masih makan karbo, makan gula, makan ini, indomie, ya nggak akan selesai. Karena ketebalan dari mielinnya itu nggak dapat. Oke ya. Nah, ternyata juga metabolisme tubuh kita itu kan oleh mitokondria. Bisa pakai glukosa, bisa pakai lemak. Sel-sel abnormal itu dia tidak punya mitokondria yang sempurna, termasuk sel tumor itu. Kalau misalnya sel yang normal itu kan bisa pakai glukosa, bisa pakai lemak. Kalau misalnya sel yang abnormal, berarti dia tidak akan bisa memakai glukosa. Dia akan mati ya. Dia hanya bisa memakai glukosa saja, tapi tidak bisa memakai lemak. Jadi kalau sel abnormal itu, termasuk sel kanker itu. Jadi intinya kan dari situ. Sehingga kalau karena dia tidak bisa makan lemak, maka seluruh sel normal itu pakai lemak. Glukosa diturunkan, sehingga dia kan sel-sel tumornya itu kan tidak akan berkembang, nggak dapat makanan. Karena yang hidup adalah yang sel normal saja, yang punya mitokondria yang sempurna. Jadi idenya dari situ. Nah, termasuk apa sel yang abnormal itu? Sel-sel yang terinfeksi, sel-sel bakteri, jamur, parasit, virus, sel kanker tadi ya, sel yang rusak. Itu dia tidak bisa metabolisme lemak. Iya, dia akan mati, ini kan di-recycle, mati kemudian di-recycle. Nah, terus termasuk ini yang luar biasa ini, bakteri, jamur, parasit. Nah, pengalaman saya dulu kalau sama kalah yang sebelumnya, saya sedot. Sekarang saya udah pernah. Iya. Jadi hidung lebih plong gitu. Hanya nggak memanjang aja, plong aja. Nggak perlu dipanjangkan lagi, plong aja gitu. Jadi saya dua yang itu, padahal itu sebenarnya bukan target saya hanya pengen sehat aja. Tapi saya dapat bonus 2, rambutnya ada hitamnya, sedikit walaupun sedikit ya, tapi kan lumayan ya gitu. Dan hidung saya tidak pernah lagi masalah. Lanjut ya.
Nah, kalau diet umum itu karbonya 60-70, proteinnya 23-30, 25-30, lemaknya 10. Nah, ini dibalik. Kalau ketogenik itu 5-10, ya karbonya rendah, 25-30, lemaknya 75-80. Seperti di panduan dari KSD. Nah, kalau ketogenik terapeutik untuk pengobatan itu direndahkan lagi, ya karbonnya hampir nggak ada, jadi full hewani, jadi semua lemak, protein lemak, nggak bermasalah, enggak, ya. Jadi bedanya ini ya, kalau dulu yang saya low karbo, saya balik lemaknya 10, karbonnya sudah 25-30, protein sama selebihnya. Kalau dulu saya sebelum KF, jadi saya udah makan nasi itu udah lama, tapi misalnya separuh gitu ya, atau pagi nggak sarapan gitu. Tapi dulu masih pakai, tapi sekarang ini saya pakai yang tidak makan karbo. Jadi bedanya itu low karbo sama, karena ada efek ini, efek terapeutiknya ini yang kita kejar, pengobatannya itu. Jadi sekalian aja kan gitu. Ya ternyata betul, jadi infeksi di sinus segala macam itu membaik. Gitu. Ternyata juga ada faktor regenerasi selnya juga ada perbaikan. Ya, mungkin sudah terlanjur sekian puluh tahun ya makan karbo itu, jadi perbaikannya juga nggak seperti ya saat kita muda. Mungkin kalau kita ketemu KF muda, mungkin rambut saya hitam sendiri gitu ya. Ya. Tapi nanti lama-lama itu deh. Ya mudah-mudahan ya, tapi itu yang penting kita sehat dulu lah. Itu. Lanjut ya. Hasil P. Tadi udah kita singgung sedikit, lanjut. Nah ini, jadi orang muda, orang dewasa itu melatonin sama kortisol itu berubah, termasuk aktivitas segala macam ya, glukosa segala macam itu berubah. Dan ini berkaitan juga dengan kondisi dari namanya masing-masing. Tapi ini menjelaskan bahwa hormon kortisol itu juga semakin lama semakin rendah. Melatonin juga begitu. Dia pada lansia bisa bermasalah dengan tidurnya. Nah, tidurnya tadi berkaitan dengan simpatis parasimpatis, ya enggak? Kemudian tadi kalau itu terganggu juga, akhirnya menjadi disautonomi, menyebabkan banyak inflamasi, banyak kejadian, namanya overdrive tadi, ya, saraf-saraf simpatisnya, gitu. Jadi ini untuk tidur itu betul-betul ditekankan di KS itu. Oke, lanjut ya. Nah, tidur yang jelek ini banyak. Ansietas, tidur jelek, tidur ansietas, emosi, segala macam, yang masih keadaannya bermasalah. Jadi ini menjadi bisa akhirnya kalau tidur yang baik kan bisa menjadi obat juga, mengurangi juga, menghilangkan juga, seperti itu. Oke ya, lanjut ya. Nah, ini kalau targetnya di KF, bahwa glukosa darah puasa normal kan 70-80, kalau ketosis kurang dari 80, kalau terapeutik 55 sampai, jadi sangat direndahkan betul. Ini banyak ya, mungkin bisa nanti kita sharingkan, targetnya segitu. Triglyceridnya harus kurang dari 150, HDL-nya harus lebih dari 70 gitu kan. TG-nya berapa tuh? Ada nggak TG? Oh, kurang dari 150 kalau ketosis. Ya. Jadi semakin rendah TG-nya semakin baik. Lanjut. Nah, ini hasil saya. Agak pamer sedikit ya. TG 68, HDL 67. Satu. Ya. LDL kan nggak dibicarakan kan.
Kolesterol total kan yang dibicarakan kan tadi yang di Amerika kan juga yang dibicarakan cuma dua, TG sama HDL. Nggak usah pusing kalau Nggak usah pusing. kolesterol. Kalau kolesterol 260 ya udah biarin aja. Nggak bisa. Kolesterol total harus di bawah 200. Kalau misalnya di Amerika dibilang misalnya nih, kolesterol total harus di bawah 200, ya saya harus berusaha bagaimana menurunkan. Ternyata nggak dibilang. Ya udah tenang-tenang aja kalau saya loh ya, kan gitu. Gula darah puasa saya harusnya bangun tidur itu di bawah 100. Kemarin itu mungkin tidurnya yang agak pas, tapi setelah sarapan, setelah workout ya, setelah treadmill jadi 94. Itu Ya, lengket. terakhir kan baru selesai semuanya baru dicek gula darahnya, kelewatan juga. Tapi artinya gula darah 2 jamnya itu tidak tinggi kan. Seperti itu. Ya, saya pikir saya bersyukur bahwa hasilnya TG dibanding HDL-nya 1 koma ya. Oke ya, lanjut. Nah, programnya itu ada 3 lanjut. Fase induksi 3-2 minggu itu full hewani tadi, karena kita mau terapeutik sama IF ya, intermittent fasting ya. Tuh, nanti kalau misalnya ada yang tertarik nanti kita share ya, ya. Terus ada setelah lewat biasanya ada targetnya gula darahnya berapa. Kalau sudah mulai bisa boleh beralih ke fase 2. Kalau nanti fase 2 sudah terlatih dengan baik, nanti fase 3. Ya. Terus sayur dibatasi 15%. Buah itu berapa? 50 gram masalah. Ya. Lupa nggak saya tulis. Tapi saya sudah mulai mengurangi semua itu. Saya hanya ya, kalau bisa ketemu hewani aja. Protein lemah. Ya, saya protein lemah. Karbo itu sudah kalau nyasar aja. Iya. Hampir nggak pernah lagi sebenarnya. Dulu kan paling suka itu kan pecel Madiun ya, punya langganan itu hampir tiap hari di bawah itu makan. Padahal gulanya tinggi juga. Jadi sekarang udah nggak pernah lagi makan kesukaan itu. Gulanya itu. Kacang kan enggak. Ini gulanya ya. Ini ya, jadi nanti kalau memang tertarik ini. Jadi yang penting itu sebenarnya saya ingin bahwa kita tuh harus menjaga kesehatan kita. Dengan cara apa? Nah, kalau program yang lain itu tuh tidak memikirkan efek terapinya, pengobatannya itu nggak ada. Kalau di sini dibicarakan, karena orang yang teman-teman yang ikut itu semua bermasalah dengan kesehatannya. Sekarang membaik, bukan hanya pengen urus saja. Tidak, kita tidak bicarakan itu. Lanjut ya. Nah, ini kalau pengalaman saya, ya saya ikut sejak 2020 waktu yang full KF ya, full low carbo ya, keto ya. Terasa lebih fit. Jogging 10 kilo itu lebih mudah kayaknya. Kalau dulu kan setengah mati gitu ya di sini itu. Sekarang sih enggak. Bagus sekali ya. Sinus tadi ya, terus nyeri kepala, kadang kan sakit semua ini karena sinusnya. Kalau udah terasa nih kalau sinusnya penuh itu sakit kepalanya. Berat badan jadi turun, tadinya 70, saya pertahankan dengan low carbo itu 70. Dengan KF itu turun jadi 65 sekarang, 65, 7, 67. Itu masih normal. Itu kan masih normal. 66 kemana? Healthy, ya. Oke, itu. Pakai aplikasi di HP itu. Terus, wah, kalau pakai ini bagus banget tuh, body age saya 43. Tapi tergantung mereknya. Kalau kita ngasih tip ke apa namanya smart aplikasinya, saya dapat 43. Nyambung ya nggak bisa. Saya ini kalau
minimal itu kita sesuai dengan usia kita. Ya, tersambut ya sebagian hitam kembali. Lanjut ya. Ini yang terakhir saya ya. Jadi berat badan itu saya normal. Ya, lemak sekitar, ya, proteinnya naik, jadi lemaknya berkurang. Dengan berat badan 66 itu ya. Karena tingginya 175. Jadi, nomor 1 berat badan dan perut. Saya nggak cantol udah. Yang tadi yang 7. Bentar ya Pak. Nah, ini olahraga ya bisa 21 kilo. Jangan nongol dulu kan. Ya kasih dulu nggak enak kalau Pak Dadi. Tapi karena lewat mana tuh? Pada Plaza, terus sana Kalimalang. Ya walaupun ada jalannya tapi ya usia segini coba. Walaupun mungkin hampir 4 jam gitu. Ya. Yang penting ini mati tadi. Saya berusaha menikmati banget gitu. Gimana orang kayak ini jadi kebutuhan. Ya harus begini sebenarnya. Cuma ini kan menjadi tantangan saya bahwa dengan kondisi kita asosiasi itu saya jauh lebih baik. Gitu. Kalau olahraganya diganti malam boleh? Disarankan pagi karena kan ngegas. Malam itu sudah harus istirahat. Berarti olahraga malam itu yang kan pada Ya bukan olahraga malam yang lain ya. Ini olahraga beneran. Ya. Ya. Jadi diusahakan maksimum itu sore. Sore itu udah harus mulai downwind ya, mulai mengurangi lah, mulai persiapan untuk tadi. Siklus ya, ikuti sekadiannya. Karena kalau olahraga itu kortisol naik, masuk gas. karena suami saya kan kerja, dia kan kerja, misalnya malam olahraga, hanya 30 menit. Takutnya ini tidurnya itu yang kurang. Nanti kan bisa cari, kan nggak harus setiap hari misalnya pagi habis subuh jalan. Jadi usahakan yang gas itu semua pagi, sore itu biar enak. Malam lanjut. Ini pamer aja ya, jadi supaya semangat tuh, semangat tuh. Ya. Ini saya kalau keliling-keliling saya usahakan jalan. Kenapa? Itu memberi semangat saya supaya saya nggak malas. Oh nanti saya mau ke sana, masa mau jalan juga selain memang cuci mata. Banyak ya. Ya, di Jepang saya juga itu lari juga di mana aja di Kapuas, di Bali, di semua kemana saja bawa sepatu. Jadi mau membiasakan. Ini ada niat gitu. Lanjut ya. Nah, sepeda 116 itu rekor saya. Jadi mau cari momen itu 17 Agustus misalnya 76 tahun, 76 kilo gitu. 76 tahun, 76 kilo dalam kota 76 kilo. Jadi kita harus minum betul persiapan. Pokoknya saya harus olahraga ya ini. Tapi jangan dipaksakan. Saya mulai bisa lari itu ada yang enggak di sini karena dokter Asma itu waktu itu 10-12 kilo gitu. Saya ngikutin anak-anak itu nggak bisa 2,5 kilo nggak bisa. Oh sudah bisa, oh saya pengen nambah gitu. Saya datang duluan setengah jam sebelumnya saya lari dulu. Begitu mereka selesai apel, saya ikut lari mereka. Nah, setelah bisa, saya tambah lagi. Mereka berhenti, saya lari terus lari. Akhirnya bisa dapat 10 kilo. Itu hampir 8 bulan. 9 bulan. Ya, katanya yang ada pelari ultramaraton itu umur nggak tahu teman-temannya Pak SBY siapa ya. Jadi itu 100 kilo itu ya bisa lah. Nggak ada orang yang hebat, nggak ada. Yang ada orang terlatih aja, mau latihan. Tapi jangan dipaksakan ya ini, jangan dipaksakan. Yang disarankan sama AF itu adalah resisten, supaya nanti kalau lemaknya turun tidak berkibar bendera kuning. Jadi ototnya tetap tambah.
pelan-pelan saja, nggak usah buru-buru. Karena itu akan sepanjang hidup kita nikmati perubahan-perubahan itu. Ya, tidak bisa instan. Ya, oke ya. Jadi jangan pasangan wah harus 100 kilo, enggak. Itu karena tantangan buat diri saya sendiri bahwa saya mau menunjukkan bahwa dengan usaha sekian itu sebenarnya masih baik gitu. Jangan jangan putus asa ya, jangan tetap semangat gitu. Bisa recover dari penyakitnya, bahkan bisa lebih sehat. Oke, lanjutnya. Ini sehat tanpa obat. Biasanya saya minum kandasatan tiap malam, ya. Rukopak, Detrokat, selama ini udah stop. Ya, lanjut. Jadi ada ini pengalaman ibu saya nih, waktu stroke tahun mungkin 7 tahun yang lalu ya. Semua ada nih, hipertensi, stroke ringan, ya, obesitas, alpat ya. Terus nanya itu obatnya 12 macam. Dapat setahun itu, Mas, obatnya kapan bisa diturunkan? Udah bosan 12 macam. Obat nyeri itu 3 macam, obat diabetes, obat hipertensi. Itu pasiennya dokter Wisnu, PCI. Ya. Kemudian lokal, artinya pokoknya nggak boleh, anak-anaknya nggak boleh bawa roti, nggak boleh beli ini, nggak boleh, waktu itu belum keto ya, kurangi aja. Ya. Terus itu membaik dari 84, mungkin stres juga kali ya, nggak ngerti ya. Pokoknya berat badan turun aja, hipertensinya membaik, diabetesnya sudah nggak minum, obat analgesia sudah jarang banget, kecuali nggak disiplin. Begitu kan misalnya kalau saya harus cek nggak disiplin, udah kita naik gitu ya gula darahnya, udah ketahuan. Kalau enggak ya mungkin ya, mungkin Sabtu Minggu itu sudah mulai ngerem gitu ya, nggak ngerti ya. Tapi membaik, hasilnya baik, semua labnya normal. Dan sekarang alhamdulillah bisa jalan, bisa nggak perlu pakai roda, kursi roda. Oke ya, lanjut. Ini yang pengalaman saya juga dari sendi, kekakuan, pembengkakan, radang sendi parah, psoriasis kulit. Coba kita lihat ya. Lanjut. Ini awalnya. Kira-kira jadinya kayak apa? 2-3 minggu kalau saya waktu itu. Lanjut. Membaik nggak? Kan lebih halus. Ya. Lanjut. Nah, kakinya ya, kan lebih halus kan. Saya sampai ngiri awal itu melihat, kok bisa halus banget ya gitu. Ya. Itu kakinya coba. Ya, lanjut. Nah ini, dari red sampai yang paling. Lanjut. Bonusnya apa? Kira-kira ini. Sehat kan yang pasti kan itu. Bonusnya apa? Lanjut. Nah ini yang sudah menjalankan. Saya nggak bisa ngomong ini. Ya. 4 bulan kan 50, modal 50. Ya karena ternyata itu tadi puasa, low karbo, itu ada anti agingnya. Jadi bonusnya itu selain slim, itu wajahnya itu fresh ya. Karena tidurnya bagus, segala macam. Kalau kita kan kebalik nih, harusnya kan, akhirnya semua kan. Saya nggak bisa ngomong ini, buktinya ada kok. Ya. Ini pemenang-pemenangnya, jadi ada 110 menjadi 61, kan kelihatan tuh. Ini challenge. Sebenarnya bukan challenge ya, tapi perubahan yang didapatkan masing-masing, nah, itu sama Mas Tio dikasih reward. Termasuk dulu mungkin ya, saya satu kan rambut ya. Yang kedua yang saya ini, dulu kan waktu saya muda, itu kan bekasnya masih banyak. Apa namanya? Acne. Dulu kan selalu disalahkan apa? Pacar kan? Lemak kan? Ya bisa aja karena karbonnya yang tinggi. Ya dulu kan mungkin telur 1, anaknya berapa? 10 dibagi 10. Anaknya dibagi 5 kan itu.
nggak mungkin dikasih telur satu, ya enggak. Ya kebanyakan karbo itu mungkin. Jadi kalau wajah-wajahnya yang dulu kayak saya, harusnya itu terapinya cuma itu. Ini baru tapi lihat nih, coba lanjut ini juga ya perubahan-perubahannya. Jadi ini bonusnya ya. Oke, lanjut. Nah ini. Oke, lanjut. Ya mudah-mudahan bisa membuat saya sendiri saya tetap semangat ya. Karena saya sebelum ketemu KF saya sudah menjalankan sebenarnya low carbo, tapi efek terapinya tidak terlalu kelihatan. Kemudian saya ditambah lari lebih dari 5 kilo, itu saya menjadi lebih enak. Sekarang ditambah lagi KF, itu saya bisa lari lebih jauh, badan lebih enak. Walaupun habis lari 21 kilo, jalan 21 kilo, lari sama jalan itu, badan besok bangun aja. Nggak sakit semua kayak apa namanya, kalau sama apa itu, nggak bisa bangun itu, nggak ada. Serius nggak ada. Tadi juga habis nge-gym enak, lebih seger. Jadi mungkin itu ya, dari saya mungkin pengalaman atau sedikit terkait dengan keto, bahwa yang penting itu, yang paling susah itu adalah bagaimana sih kita harus menjaga diri kita yang dikasih Allah itu yang sudah luar biasa ini. Tinggal kita mau menjaga ini enggak? Kalau enggak ya tergantung kita. Nah, peluang kita itu kalau kita di luar di luar ketentuan Allah ya, itu 100 tahun. Bisa manusia. Ya, harapan hidup ini tergantung kita mau inflamasi terus apa enggak kan. Kalau kita nggak inflamasi ya harapan kita panjang kan. Ya. Saya sudah banyak tahu karena kan kebetulan di neuro berkaitan dengan jantung, diabetes, gagal ginjal, ya waktu stroke, ya waktu saya di Halim juga setiap hari ya kasusnya yang terbanyak itu di BPJS itu semuanya itu. Padahal kita bisa dengan sebenarnya nggak terlalu sulit ya untuk bisa kembali normal. Begitu ada satu yang dilanggar terkait dengan pinggang, badan, udah lewat ya. Kemudian yang paling penting tadi semangat tadi. Kenapa? Ada yang tanya kenapa saya melakukan ini semua? Saya satu ya, waktu itu kan saya punya anak itu umur 40-an lebih. Jadi lama gitu dapatnya. Sekarang baru umur 12-13 lah 1 SMP. Itu yang saya pakai buat motivasi saya harus sehat. Nah, gitu. Itu yang makanya saya harus punya, setiap orang itu harus punya tekad, punya apa nih? Motivasi. Apa? Cari masing-masing, nggak sama. Nah, saya itu kemudian saya nggak mau sakit, nggak mau seperti mereka saat usia sekian kemudian menjadi tidak apa namanya, menjadi tidak berguna gitu ya, tidak apa namanya, menjadi Jadi sayur. Ya Tidak produktif. Nah, tidak produktif tuh, tidak produktif kemudian membebani. Padahal saya harus juga memberi contoh pada pasien-pasien saya, keluarga saya, teman-teman saya. Itu yang menginspirasi saya untuk memberi semangat saya untuk tetap melakukan itu. Dan alhamdulillah ketemu yang ada bonusnya, ada efek terapinya, segalanya itu. Dan itu nggak butuh modal, nggak butuh apa-apa. Hanya memang kelemahannya satu, kita harus melakukan itu. Mau apa enggak? Nggak bisa dijokiin. Misalnya, bisa nggak dijokiin itu? Nggak bisa kan? Kalau yang lain bisa, kalau ini nggak bisa. Kita harus ambil sendiri. Mau nggak kita ngambil? Ya, jadi harus punya motivasi yang tinggi, jalan itu. Cari. Gitu. Kalau yang puasa itu mudah, low carbo itu gampang, tidur itu apa lagi? Udah taruh semua tidur dan itu. Tapi nanti kan ada kesulitan misalnya itu ada di teman-teman itu cara tidur yang enak itu ada, dikasih nafas segala macam, pernafasan masing-masing bisa, nggak terlalu sulit sebenarnya. Tapi yang paling sulit adalah
tadi motivasi sama istiqomah. Nah, udah misalnya sebulan 2 bulan, dok boleh nggak makan ini, boleh nggak sudah membaik nih, dok boleh ini itu ya. Loh, padahal kan udah tahu bahwa itu menjadi penyebabnya inflamasi lagi kan. Ya, disiplin, istiqomah untuk menjalankan ini yang sudah didapatkan. Mulailah dari ya, seminggu, coba seminggu, 2 minggu. Kalau mau sudah yakin, lanjut. Saya waktu itu langsung BF 3 hari. Salah. Terima kasih dok. Mungkin itu yang mohon maaf kalau ada kekurangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat diri saya sendiri maupun teman sekalian. Terima kasih. Terima kasih Dr. Mita dengan pencerahannya atau paparannya yang sangat-sangat berguna ya buat kita semua. Saya yakin sih kita semua pasti banyak dapat pelajaran di sini. Kita buka sesi untuk tanya jawab, boleh ya? Boleh. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Oke, ini kita mulai dari mana dulu nih? Dari yang offline apa yang Boleh, online? bisa. Yang Offline. Offline. Oke, siapa yang online? Oh, online. Oke, berarti kita lempar dulu ke teman-teman yang ada di Zoom. Apakah ada yang mau bertanya kepada Dr. Mita langsung? Silakan. Boleh saya tanya? Boleh, silakan. Selamat siang, Dok. Dok, gini, saya ini kan kaum rebahan nih, gitu. Tapi saya berusaha untuk ikut protokol ya. Jadi saya sekarang ini mulai tiap Ahad itu saya hiking gitu. Tapi sih nggak terlalu nggak terlalu lama ya, paling panjang rutenya itu 4 jam dan itu pun dimulai dari jam 11. Nah, kira-kira yang saya mau tanyakan adalah apakah apakah dari jam itu nggak memotong jam relaxing ya, Dok ya? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, karena memang pekerjaan saya memang menuntut saya untuk dari jam 8 sampai jam 4 lah ada di balik meja gitu. Nah, kira-kira apa cukup ya, Dok ya? Atau saya harus nambah paginya lagi ya sebelum jam 11 itu ya, Dok, untuk movingnya itu ya. Itu jadi dari saya, Dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab aja ya Dr. Mita ya. Terima kasih ya. Jadi kalau kita lihat irama sirkadian yang tadi, diharapkan itu di atas jam 12 sudah mulai menurun ya. Ya, cuman kan banyak kendala terkait dengan pekerjaan, terkait dengan hal yang lain. Saya kira bisa saja nggak masalah, asal biasanya itu pagi hari, Dok. Pagi hari bangun tidurnya itu terasa nyaman tidak? Jadi artinya kalau nyaman berarti tidurnya cukup. Jadi harus ada bonusnya bahwa tidurnya itu harus cukup. Nah, tanda cukup itu gula darah di bawah 100 pada pagi hari, syukur bisa lebih rendah, kalau ketosis kan lebih rendah lagi. Kalau tanda di atas 100 itu biasanya ada inflamasi, termasuk ada kurang tidur segala macam. Nah, memang beberapa yang disarankan itu sebelum jam 12 itu sudah mulai diturunkan aktivitasnya yang terlalu berat. Kalau mungkin hiking jalan yang jangka panjang itu kan juga ngegas terus ya. Jadi mungkin dicari cara bagaimana supaya bisa seimbang itu sirkadiannya. Tentu tadi tanda bangun tidurnya itu yang dilihat lagi. Apakah ada tanda-tanda kurang enak segala macam. Termasuk saya biasanya juga pakai kalau habis 21 kilo gitu 4 jam. Lihat aplikasi tidur kita. Oh, kira-kira cukup. Jadi mungkin juga masih. Ada lagi? Kalau kayak gitu, Dok, artinya sebenarnya
kalau misalnya memang kan biasanya kita dari jam 11 gitu ya, paling terlambat kalau mungkin waktu itu ternyata jalurnya itu extra long gitu ya, itu Ya. biasanya 3:30 kita baru finish. Nah itu berarti untuk menyeimbangkan, artinya harus tidur lebih cepat atau tidur lebih banyak atau sebenarnya nggak ada apa ya istilahnya, nggak ada pembayarannya untuk yang sudah terlanjur dilakukan itu. Yang ada adalah ya sudah dilakukan seperti biasa sampai dengan kondisi pulih kembali atau seperti itu, Dok? Ya, jadi bisa juga. Jadi misalnya punya waktu lebih cepat, saya kira lebih bagus lagi. Sehingga waktu recover-nya bisa lebih sempurna. Jadi bangun pagi kan jadi lebih enak tuh kalau misalnya jam 9, jam 8, habis saat itu langsung tidur. Apalagi habis long ride gitu, ya itu pasti nyaman banget itu. Keren itu, Dok. Keren itu, Ibu. Ya, saya kira bisa dipercepat untuk tidurnya. Baik. Terima kasih, Dok. Oke, terima kasih Ibu. Mudah-mudahan bisa menjawab dengan puas ya. Ya. Ada lagi dari peserta yang mau bertanya lagi? Itu ya, yang di ini. Oh, ada pertanyaan ya. Jadi kalau protein kebanyakan, kemungkinannya memang albumin di urinnya akan naik. Ya, tapi kan di situ sebenarnya agak dibatasi juga antara 25% ya, 25-30. Pengalaman saya sih nggak ada masalah ya. Jadi hasil dari apa yang saya rasakan selama ini sih nggak masalah. Memang yang masih agak sedikit yang perlu kita pertimbangkan kalau fungsi ginjalnya menurun. Nah itu yang masih perlu pertimbangan. Kalau dari beberapa diskusi itu tentu harapannya bahwa kalau ada inflamasi di ginjal dengan cara ini kita harapkan dia menurun, harapannya membaik. Cuman tentu harus kontrol dengan ketat, dengan baik. Karena ada pembatasan biasanya itu 1 gram per kilogram berat badan per hari untuk protein. Ya. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan dengan puasa, dengan low karbo itu proses inflamasi yang terjadi di banyak tempat atau di beberapa tempat itu bisa membaik dengan aksi dari keton yang anti-inflamasi itu. Seperti itu mungkin jawaban dari saya. Baik, kalau gitu kita pindah pertanyaan dari yang offline ya, Dok. Silakan dari teman-teman, ada yang mau bertanya? Maupun ada Dr. Mita langsung. Ya, silakan. Kalau jadi kemarin kan sempat kalau sakit di pinggang gitu ya, terus ternyata di sana dokter sendiri terus kata dokter sendiri itu bisa juga atau cuma bisa sebenarnya gitu ya, kayak bersalahnya ternyata hasilnya pun itu hasilnya normal semua, nggak ada itu kalau materi itu kan kalau saya lihat berat badan pun saya juga ya kalau dari tingginya kan harus 63 Iya. kalau saya berat badannya sekarang masih 63 65 nggak bisa turun lagi. Tinggi badannya berapa? 101. Oh, jadi maksimum ya, jadi nggak terlalu over. Over lagi. Atas maksimum. Ya itu gimana ya dok? Sedangkan kaki pun juga sudah mulai dulu kan yang lama dokter Rista kan yang berat tangan doang gitu. Kalau ada belok Iya. jadi sekarang bisa lagi. Ya untuk semua nangannya. Iya, jadi kalau lemak ya, jadi apa yang kita makan itu semua akan disimpan dalam bentuk lemak. Penyimpanan lemak pertama itu di bawah kulit. Ya, ada yang di pinggul, pinggang, pundak, semuanya. Nah, kalau kira-kira tempat penyimpanannya itu penuh, akhirnya disimpan di mana? Di sembarang tempat. Kalau kita misalnya ada kamar gitu ya, kira-kira logikanya sehingga bisa di mana saja. Bisa di, apalagi kalau ada inflamasi ya, di pembuluh darah, nutupin, sehingga
di mana saja, termasuk di liver. Ya, banyak juga dok ya yang tadinya fatty liver kemudian dengan pola hidup yang baik itu juga membaik ya. Jadi bisa hilang lagi. Coba kan yang utama itu kan karbo. Coba nanti ini kalau misalnya berkenan dicek lagi dok. Jadi setelah misalnya menjalankan itu berapa lama fatty livernya hilang apa enggak? Ya, tantangannya itu. Ya. Kemudian tadi kan ada 7 tanda. Itu ada yang masuk nggak? Pinggang misalnya atau apa? Ya, nanti dicek berarti kalau ada itu ya berarti ada proses inflamasi, mungkin ada metabolisme kita sudah nggak bagus, ya, termasuk OA, ya kan itu. Jadi apa namanya? Ya kita lihat ke semuanya tadi tanda-tanda itu ada nggak? Kalau ada ya dihilangkan semua. Apakah membaik nggak? Kalau pengalaman ibu saya walaupun OA dua-duanya sekarang nggak minum obat, karena pasti ada proses keradangan itu. Walaupun berat badan normal, tapi saya berpikirnya bahwa saya proses keradangannya di sel-sel rambut ini. Ya mungkin makanya di kaki, di tulang. Kemudian cek kembali juga vitamin D. Ya, apakah cukup apa enggak? Vitamin D ini setahu saya itu hampir seluruh orang Indonesia itu berkurang. Walaupun sudah minum 1000 aja mungkin hanya normal. Kemarin saya mau nyoba, agak mahal juga ya. Vitamin D kamu ya langsung minum aja 5.000 gitu. Itu juga banyak yang mungkin itu ya. Jadi coba dicek kembali seperti itu nanti kalau mau ikut KF ya dikurangi protokolnya, nanti dilihat ada perkembangan seperti apa. Mungkin itu. Ya. Sebetulnya dok ini kan karbo. KF itu tidak hanya masalah karbo, dia ada 5 hal, 5 pilar. Fasting, puasa, intermittent fasting, terus moving, olahraga, kemudian relaxing, feeding, baru-baru low karbo, sama sleeping. Jadi itu tidak bisa dipisahkan hanya dietnya saja, karena itu saling terkait. Saya juga pertanyaan saya waktu ada, ternyata walaupun sudah diet, kok nggak bisa ya harus cari lagi di antara 5 hal itu. Jadi, ya kalau hipoglikemi itu kan karena switch-nya kan belum berjalan. Jadi kalau nanti hipoglikemi itu nggak masalah, walaupun gula darah kita 50 itu nggak masalah. Asal tubuh kita bisa membuat keton yang dari lemak. Storage kita itu dirubah menjadi keton. Jadi otak nggak pakai glukosa lagi, pakai keton. Dan dulu kita berpikir bahwa kalau gula darah kita 60, pasti selalu pingsan kan? Enggak. Kecuali kita pakai anti oral diabetes. Justru malah bagus. Pasti normal. Ada saya kemarin ini kasih tahu nggak, udah nanti coba kamu pakai ikutin aja. Masih di atas 200, sudah pakai lantus, sudah pakai oral, silang, tetap masih di atas 200. Udah sekarang stop ya bilang gitu, nggak boleh makan ini. Udah langsung turun 90, sekarang udah normal. Itu pasti kan jalurnya bermasalah. Kenapa harus pakai lewat situ terus? Insulin kan ada, insulin resisten. Kenapa masih makan itu terus? Itu kan bermasalah. Itulah kadang-kadang kalau pasien diabetes itu biasanya sulit menahan karbo. Bukan hanya pasien itu ya, kita semua ya. Kita semua, karena kan kita udah dibiasakan. Dan karbo itu seperti narkoba. Jadi kalau mulai awal itu ya beringan segala macam kan dia nagih. Jadi kalau puasa, kalau kita kan puasa Ramadan itu ya,
Dari pertama kedua itu berat, lemes segala macam. Tapi kalau udah hari kelima keenam, ya udah lari ya. Saya misalnya lari 21 kilo, sarapan enggak? Enggak perlu. Kalau mau sarapan sunduan. Jadi enggak perlu. Karena pakai privatiasi, pakai lemak itu. Ya. 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 Sekarang kan obat yang minum banyak banget itu dong. Banyak banget kan obat kanker aja, infeksi, mati, ada itu metil, gulanya yang lain. Terusnya banyak banget. Gimana caranya saya udah bosan dengan obat terus. Gimana caranya? Saya mau memulai lagi seperti ini Ya. apa yang harus saya lakukan? Tadi ya, jadi yang penggantinya itu pakai VCO itu nanti coba ikuti protokolnya, kemudian nanti di obatnya diturunkan secara bertahap, karena kan HbA1-nya berapa? Masih di atas ya berarti. Ya, kalau yang KF itu kan langsung stop ya, langsung stop karbo semua. Cuman kalau sudah biasa puasa sih sebenarnya nggak masalah ya, karena langsung bisa produksi keton. Kalau nggak, tetap pakai VCO atau MCT supaya pengganti, supaya nggak terjadi gangguan neuronya, jadi tulisan, geliang segala macam. Ya, pakai VCO aja. Nggak saya itu vitaminnya apa? Ya. Jadi itu biasanya dikurangi secara bertahap, tapi kalau punya yang penting gejalanya aja, bukan terus misalnya gula darah sudah turun, kemudian geliangan ya, terus minum lagi ya jangan. Jadi obatnya dikurangi. Jadi, dilihat klinisnya sama ininya. Jadi kalau misalnya cek berapa, oh masih gula darah nggak terganggu segala macam, lanjut aja. Tapi dikurangi bertahap, mana yang dikurangi dulu. Ya karena kan terlalu mendadak, kita belum punya keton, ya bisa terjadi hipoglikemin jalan. Seperti itu. Ya. Ya. Tidak makan satu idealnya kita itu makan telur itu sehari berapa? Kan telur itu bisa kita goreng, Oh, kebutuhan tubuh kita itu kan tergantung dari tinggi badan berat badan. Jadi misalnya dikalikan aja, misalnya berat badan ideal, tinggi badan antara misalnya 170 misalnya. Berarti kan berat badan ideal itu antara 60 sampai 70 misalnya, pakai hitungan kasar. Nah, kita tinggal hitung misalnya 60 kali 25. Berarti berapa tuh? 1.500 misalnya. Jadi semua yang masuk itu kira-kira 1.500 supaya tercukupi. Nah, dulu untuk menurut waktu saya masih ceramah-ceramah tentang menurunkan berat badan itu pakai defisit kalori. Jadi maksimum kurangi 500 itu. Jadi gampangnya itu dulu kurangi setengah, seperempat misalnya, atau setengah, atau hilangin makan pagi. Jadi kan sepertiganya. Jadi 500. Kalau dulu kan gitu. Nah, sekarang karbonya dihilangi, sama aja. Malah banyak itu. Lebih cepat. Tapi efek sebenarnya yang kita ingin capai itu bukan berat badan sebenarnya. Tetapi inflamasi, semua metabolisme menjadi kembali baik lagi, kan itu. Ya, inflamasi menjadi hilang kan itu. Semua sel-sel menjadi baik seperti tadi.
Kira-kira itu. Jadi kalau kebutuhan, kalau untuk mempertahankan ya itu harus dihitung. Karena nanti akan misalnya tadinya nambah terus, bertahan terus karena kita harus menghidupi sel-sel lemak-lemak semuanya itu, ya kan sekarang kan dikurangi, pasti berkurang kan dengan cara makan itu. Misalnya jendela makan itu kan hanya 16 jadi 8 jam. Kita hanya makan makanan-makanan yang berkalori itu di 8 jam itu. Ya. Ini harus mencukupi memang. Tergantung dari respon masing-masing. Baik. Dan ini ada mau dijawab dulu untuk terakhir kali ya, untuk yang dari Zoom kita tutup. Ada pertanyaan ya? Yang satu itu kali ya. Untuk pipis ya, pipis itu kan Ya, berapa? Halo. Ya. Ya, kalau pipis kuning setahu saya kan berarti cairan kurang. Jadi tetap harus minum walaupun sudah 3 liter mungkin dilihat kembali. Mestinya kalau 3 liter itu tidak ada masalah. Tapi kalau tubuh kita gas terus itu biasanya juga mungkin masih kurang. Ya, jadi seperti itu. Jadi mestinya sih harusnya hasilnya kalau kita minum pagi itu kan pertama kali keluar kan kuning ya, tapi begitu kita minum banyak 1 liter gitu keluarnya itu langsung jernih gitu. Nah ini yang menjadi apa namanya menjadi patokan kita ya, seperti itu. Ada lagi? Bawahnya kalau minum iya, minum air putih kapan aja. Kapan aja ya. Kapan aja. Pokoknya kalau kita haus minum gitu. Ya. Nah, itu kali ya, kalau intake protein tinggi sedangkan IGFR-nya tidak termasuk baik, apakah tidak bermasalah untuk ginjalnya? Kan proteinnya tidak disuntikan ke aliran darah. Ginjal itu bermasalah kalau ada 2 hal, hipertensi dan hiperglikemia. Ya, memang itu masih menjadi perdebatan. Harapannya dengan low carb itu proses inflamasi di ginjal itu ada perbaikan. Harapannya seperti itu. Dari beberapa diskusi, memang ada yang pengalaman itu belum terlalu banyak memang. Tetap harus ada sementara ini ada pembatasan dulu terkait dengan proteinnya. Ya, biasanya 1 gram per kilogram berat badan. Nah, untuk lemaknya, saya kira pakai lemak yang baik maupun dari hewani. Saya kira mudah-mudahan dengan mengurangi inflamasi itu, proses regenerasi maupun proses kerusakan dari sel-sel liver itu, sel-sel ginjal itu tidak berlanjut terus. Yang penting kan itu. Ya, karena ini upaya untuk regenerasi sel-sel dan mengatasi inflamasi yang terjadi karena baik karena over drive dari simpatetis maupun terutama juga dari karbo-karbo yang kita makan seperti itu. Ini itu ya. Baik, mungkin untuk sementara kita stop dulu tadi Dok ya. Waktunya sudah 1:30, nanti sambil. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Semoga kita diberikan sehat selalu dengan upaya-upaya yang kita lakukan menjadi sehat, menjadi kita lebih bugar, lebih baik lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter untuk acara hari ini, penjelasan yang sangat bermanfaat. Terima kasih juga buat teman-teman yang ada di Zoom. Mudah-mudahan juga mendapat manfaatnya di sini. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari kami. Saya undur diri dari Zoom ini. Terima kasih.